Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan, salam anti diskriminasi, salam Nusantara, dan tentunya salam sehat. Mohon maaf sebelumnya atas noise di luar karena kebetulan saya masih di jalan. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada para narasumber di sini atas nama Suara Kebebasan bersama rekan-rekan saya di sini. Ada Galang Talfani, managing editor Suara Kebebasan, lalu ada kontributor Suara Kebebasan juga Samuela Christy, dan nanti akan yang menyusul Renaldi Arisurya. Kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih banyak kepada para narasumber, khususnya Pak Hari Kurniawan, Komisioner Komnas HAM, yang sebenarnya cukup dadakan saya undang ketika baru bertemu hari Selasa. Terima kasih banyak Pak Hari, yang juga setengah mobile, semoga tetap dalam keadaan sehat. Mbak Vira, my long time friend dari negeri awan putih, terima kasih banyak sudah bersedia juga mengisi di sini. Dan nanti juga ada Muhammad Tanzil Azizi dari LAIP yang akan bergabung dengan kita. Mungkin untuk yang belum mengenal Suara Kebebasan, kami adalah portal Sibertari yang bergerak dalam upaya mempromosikan nilai-nilai kebebasan di Indonesia, baik berupa publikasi maupun kegiatan-kegiatan edukatif seperti diskusi malam ini, yang kami harapkan juga bisa reflektif, kritikal ketika kita membahas isu-isu yang terkait dengan kebebasan kita. Untuk teman-teman bisa cek langsung di suarakebebasan.id atau juga bisa cek portal kami, juga sosial media baik di Instagram, kanal YouTube, Line, juga ada Twitter dan Facebook fanpage. Merawat kebebasan itu bukan pekerjaan sendiri, harus ada kesadaran individu dan kerjasama kita semua. Dan itu juga kenapa kami melakukan kegiatan-kegiatan termasuk forum kebebasan yang biasa kami lakukan 2 kali setiap bulannya. Selain itu, kami juga ada Liberty Talks yang pada dasarnya memperkenalkan dan juga mempromosikan tentang apa sih gagasan libertarian di Indonesia gitu, terutama untuk teman-teman muda. Senang sekali di sini para narasumber juga sudah hadir bersama kita, dan juga sahabat kebebasan yang tampaknya juga cukup antusias untuk membahas isu yang sangat penting ini karena membahas kebebasan kita. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi biasa pesan saya adalah apapun afiliasi kita, individu, kolektif, mari kita merawat kebebasan bersama-sama. Selamat berdiskusi, silahkan akan segera dipandu oleh Galang, Salam Kebebasan. Silakan Galang. Oke, thank you Mbak Dinda. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Forecast Forum Kebebasan. Diskusi webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan, yang hari ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik sekali. Seperti tema-tema yang sebelumnya, seperti 2 mingguan yang sudah sering kita laksanakan di Suara Kebebasan. Teman-teman semuanya, hari ini terasa menarik sekali karena baru beberapa waktu yang lalu gitu, DPR baru saja mengesahkan rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana begitu ya, atau kita kenal sebagai KUHP begitu. Seperti kita ketahui dalam beberapa waktu yang lalu secara historis juga gitu ya, pengesahan ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang mulus gitu dalam tanda kutip, namun mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pro dan kontra, bahkan mungkin kita mengenal atau mungkin masih terngiang-ngiang gitu dalam ingatan kita, misalnya pada beberapa waktu yang lalu, misalnya pada tahun 2019 begitu ya, waktu itu demonstrasi besar-besaran, termasuk undang-undang, banyak sekali undang-undang pada waktu itu juga memantik
apa ya, gerakan massa yang begitu besar begitu. Tapi ternyata hari ini baru beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan mereka sekali lagi DPR mengatakan urgensitas gitu ya, baik DPR atau pemerintah mengesahkan urgensitas pengesahan RKUHP ini dalam rangka untuk melepaskan diri dan meninggalkan sepenuhnya ya aspek-aspek kolonialisme yang ada di Indonesia begitu. Namun sekali lagi pengesahan itu memantik banyak kritikan saya kira beragam kalangan masyarakat gitu ya, melihat undang-undang KUHP ini masih memiliki banyak persoalan ya. Misalnya isu hak asasi manusia, salah satu hal yang mungkin akan kita diskusikan pada malam hari ini begitu ya, yang juga kalau kita lihat secara khusus mengancam aspek-aspek kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi begitu. Nah, pada hari ini kita spesial akan mendiskusikan itu ya dengan tema tantangan hak asasi manusia pasca pengesahan RKUHP. Jadi teman-teman mungkin sudah melihat gitu ya di e-poster yang sudah kita diseminasi. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber. Beliau bertiga adalah pertama adalah Pak Heri Kurniawan, beliau adalah atau Pak Wawa. Selamat datang Pak Wawa. Terima kasih sudah mau bergabung. Beliau adalah komisioner di sama-sama Komnas HAM. Ada Mbak Fira atau Mbak Syafira Hardani. Beliau adalah aktivis HAM dan aktivis gender. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Tanzil Azizi atau Bang Aze begitu, dari LAIP gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh narasumber yang sudah mau bergabung dan meluangkan waktunya nih di Jumat malamnya bersama kita semua. Dan saya kira untuk Bang Azim, Mbak Fira, dan Pak Wawa ini sebetulnya antusiasme untuk diskusi malam hari ini sangat bagus sekali karena terakhir yang registrasi cukup banyak. Nanti mungkin kita akan sambil jalan dan nanti teman-teman yang belum datang bisa ikut bergabung nih diskusi kita pada malam hari ini. Nah, rasanya saya nggak perlu nih berpanjang-panjang lebar pada malam hari ini. Sebetulnya spoiler ya buat teman-teman, kita juga sudah mengusahakan supaya komposisi narasumber kita ini sudah merepresentasikan banyak pendapat. Jadi mungkin saya kira nanti baik Pak Wawa dari Komnas HAM, kemudian Mbak Fira dan Bang Aziz juga nanti pasti memiliki argumen-argumen dan gagasan-gagasan yang nanti saya kira bisa merepresentasikan pandangan-pandangan yang sangat berbeda dan bervariasi, dan ini sangat menarik buat teman-teman kita dalam rangka untuk sharing kita malam hari ini. Oke, rasanya saya nggak perlu berpanjang lebar nih teman-teman. Mungkin nanti kita sepakati dulu nih Mbak Fira, Pak Wawa, dan Bang Aziz. Nanti mungkin yang pertama berarti Pak Wawa dulu, kemudian Mbak Fira dan Bang Aziz gitu ya. Siap. Baik, saya kira begitu Pak Wawa, waktu dan tempat kami persilahkan. baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Saya nggak bikin pemaparan lewat PPT ya, karena memang kemarin sebenarnya pengen bikin, cuman kemarin seharian harus audit panti rehabilitasi penyandang disabilitas mental yang punya swasta di Kebumen, dan saya menemukan banyak tindakan kekerasan di sana dengan dilakukannya perantaian di kaki, dan itu dibiarkan saja oleh pemerintah daerah yang sering datang ke sana. Bahkan sebenarnya ada beberapa penyandang disabilitas mental yang
dalam tanda kutip sudah sembuh tapi tidak dibiarkan untuk keluar, untuk kembali ke rumahnya, dan tetap dipertahankan di sana. Bahkan ketika mereka berusaha kabur, mereka akan ditangkap oleh kelompok Ma'iyah. Saya bilang Ma'iyah karena mereka penganut pengajiannya siapa namanya, Cak Nun. Jadi begitu, sangat memprihatinkan sekali kemarin, sampai teman-teman yang lain pada muntah semua ketika melakukan sidak itu, karena nggak tega melihat bagaimana mereka tinggal di satu bilik yang itu banyak orang, kemudian bisa buang air besar dan buang air kecil di situ, dan tanpa sanitasi yang cukup jelas. Baik, Komnas HAM sebenarnya sudah menyikapi pada saat pengesahan undang-undang RUU KUHP menjadi KUHP itu, karena memang pertama yang awalnya disikapi oleh Komnas HAM terkait dengan penghilangan asas retroaktif sebagai bentuk asas retroaktif yang ada di Undang-Undang 26 tahun 2000 terkait pengadilan HAM. Di situ sempat debat cukup lama beberapa anggota Komnas HAM dengan Taufik Basari waktu itu. Taufik Basari beranggapan Komnas HAM meminta adanya asas retroaktif itu untuk semua tindak pidana, padahal tidak. Padahal yang dimaksud asas retroaktif itu adalah tindak pidana pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, ini kan berakibat buruk terhadap keberlangsungan pengungkapan tindak pidana pelanggaran HAM berat masa lalu ketika asas retroaktif itu dihilangkan. Nah, kemudian mencoba menganalisis lagi, ternyata ada banyak pasal yang harus dikritisi, baik itu di pasal 256 bahwa sekarang demonstrasi itu harus izin, bukan lagi melalui pemberitahuan, sehingga ini rawan kriminalisasi di situ. Kemudian pasal tentang aborsi yang ini berpotensi mendiskriminasi perempuan karena di pasal aborsi ini perempuan bisa dipidanakan ketika melakukan aborsi ya. Kemudian pasal 466 dan 467. Kemudian tentang subversif yang dulu kita tuntut rame-rame dan akhirnya dihilangkan dari KUHP, ini dimunculkan kembali di KUHP yang baru di pasal 218, 219, 220. Jadi kita tidak boleh menghina presiden, tidak boleh menghina pejabat negara, karena ini merupakan kejahatan. Dan ini bisa dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi setiap orang. Kemudian di tindak pidana penyiaran dan penyebaran berita atau pemberitahuan palsu di pasal 263 dan 264 ini juga tidak jelas begitu. Bagaimana kemudian pengaturannya ya. Kalau di pasal 263 itu kan di ayat 1 misalnya setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling lama kategori 5. Tapi ini bisa saja kemudian orang tahu ini berita benar, kemudian diciptakan bahwa ini hoax, nggak kayak begini, ya kan? Ini yang justru akan memicu kriminalisasi, sehingga pembatasan yang dimaksud berita hoax seperti apa begitu kan? Karena seringkali kita lihat pemerintah saat ini ketika dikritik bahwa itu beritanya benar, tapi mereka kemudian menganulir dan bilang itu berita hoax. Sebenarnya nggak terjadi seperti itu. Nah, ketika diberlakukan pasal 263 ini, maka potensi kriminalisasinya semakin besar. Bahkan di ayat 2-nya juga dikatakan apabila menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan, ini juga dihukum 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Di pasal 264 juga seperti itu. Jadi bisa jadi kemudian ini ditolak sama pemerintah ketika ada berita dianggap tidak pasti, dianggap berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa berita demikian juga mengakibatkan kerusuhan. Jadi ini juga mengakibatkan kriminalisasi kepada warga negara, kepada setiap orang.
Kemudian yang saya lihat di Undang-Undang KUHP yang baru ini tidak ada tanggung jawab komando. Akan banyak perwira-perwira kecil yang menjadi korban ketika terjadi pelanggaran HAM. Misalnya di Papua nih yang kerap kemudian ada operasi militer. Di KUHP yang baru pasal terkait tanggung jawab komando dihapus begitu. Contoh kasus di Paniai lah yang akhirnya diputus bebas kan. Dan itu nyata loh. Karena pemerintah ngomong silakan kasus mana aja dimasukkan ke ranah peradilan HAM. Artinya bukan ini kemudian menjadi untuk mencapai titik keadilan, tapi enggak. Pemerintah hanya berusaha, kita udah melaksanakan kewajiban nih. Permintaan masyarakat, permintaan Komnas HAM untuk melakukan peradilan HAM. Berarti sudah menggugurkan kewajiban, ya kan? Tetapi di sisi lain, kemudian pelaku dibebaskan. Kedua, di dalam kasus Paniai, tanggung jawab komando ditiadakan. Jadi ini perwira bawah. Dan itu kemudian di KUHP dimunculkan tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tanggung jawab komando. Begitu. Yang terakhir adalah masalah genosida. Genosida dianggap sebagai kriminalitas biasa. Bukan persoalan yang serius, kejahatan kemanusiaan. Bahkan di situ akan ada transaksional yang terjadi ketika kita lihat proses-proses peradilan di Indonesia. Kalau itu dianggap kejahatan yang biasa, kriminalitas biasa, bukan kejahatan kemanusiaan. Jadi saya belum melihat dari political will pemerintah ini mendudukkan KUHP itu secara untuk mencapai nilai keadilan substantif, tapi tidak, justru banyak hal yang kemudian melanggengkan otoritarianisme di sini gitu. Itu kalau dari pandangan Komnas HAM, sehingga kemudian Komnas HAM di Hari Hak Asasi Manusia kemarin memberikan rekomendasi terkait KUHP yang sudah disahkan itu, yaitu pertama, pemerintah akan memastikan pembentukan peraturan pemerintah turunan dari KUHP tidak mengurangi kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Kemudian yang kedua, pemerintah akan memastikan bahwa peraturan pemerintah turunan dari KUHP memberi petunjuk yang pasti untuk mencegah tafsir bermasalah terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM. Termasuk tadi kebebasan berekspresi ya, karena dianggap menghina presiden dan itu akhirnya terjadi kriminalisasi, dan itu tentu saja melanggar hak setiap warga negara untuk melakukan bebas berekspresi begitu. Yang ketiga, Komnas HAM akan mengawal proses penyusunan KUHP dan mendorong masyarakat sipil untuk melakukan upaya-upaya korektif melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya karena sudah disahkan, maka dorongan kita adalah judicial review. Walaupun kita tahu bahwa peluang untuk mendapatkan kemenangan di judicial review itu sekarang itu kecil. Tapi itu upaya yang bisa kita lakukan kan begitu. Selain aksi-aksi yang cukup masif yang kita harapkan dari kawan-kawan di di lapangan begitu. Itu saja Mas kalau dari penjelasan kami dari Komnas HAM. Sekian, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Wah, menarik sekali ini teman-teman semuanya. Apa yang barusan beliau sampaikan tadi mungkin satu dapat saya highlight ya, mungkin pertama beberapa hal begitu terkait dengan pasal-pasal yang sebetulnya tidak atau berkonfrontasi dengan isu HAM gitu, yang mungkin sering kita dengar juga gitu ya, banyak sekali gitu isu dan aspek-aspek HAM gitu, ternyata juga
Pak Wawa juga menjelaskan pada kita tentang bagaimana berkaitan dengan beberapa pasal-pasal yang berhubungan dengan kriminal biasa begitu tadi, yang juga berhubungan dengan kewenangan dan fungsi daripada Komnas HAM juga. Itu menarik juga, nanti bisa ditelusuri lebih dalam melalui diskusi kita mungkin. Dan lebih besarnya lagi juga mungkin nanti kita akan coba elaborasi lebih jauh begitu terkait dengan namanya aspek-aspek HAM yang lain yang sebetulnya menjadi tantangan terhadap RKUHP yang baru saja disahkan pada beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, bagi teman-teman semuanya juga saya ingatkan sebelum nanti lupa nih, nanti boleh kalau setelah seluruh narasumber menyampaikan pendapatnya pada sesi materi di awal ini gitu, nanti silakan teman-teman yang hadir di ruangan ini bisa sharing, bisa diskusi. Silahkan nanti teman-teman bisa menulis di kolom chat, atau mungkin jika mau langsung bertanya, bisa langsung raise hand saja. Nanti saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman yang ada di Zoom meeting ini untuk bertanya dan berdiskusi bareng-bareng kita semua di sini. Oke. Kita mungkin sekarang akan lanjut ke pembicara kedua gitu, ada narasumber kedua, mungkin ada Mbak Vira. Mbak Vira, silahkan Mbak Vira, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you. Selamat malam Mas Galang, selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf, suara saya belum kembali seperti semula. Setelah berhasil melewati badai pandemi bertahun-tahun, akhirnya saya harus ngalah juga sama si virus 2 minggu lalu. Akhirnya mampir juga. Tapi suaranya masih belum balik lagi nih. Masih kayak kaleng rombeng. Jadi minta maaf kalau agak tersendat-sendat. Baik, selamat malam teman. Selamat malam juga Cak Wawa dan juga Mas Aze. Malam ini saya pikir untuk apa, karena selama ini saya banyak kerja untuk isu perempuan dan beberapa tahun yang lalu juga sempat sangat aktif untuk advokasi terkait kesehatan reproduksi, khususnya tentang aborsi gitu. Tadi Pak Heri sudah sampaikan, sempat sebut juga tentang masalah aborsi. Jadi mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan secara komprehensif begitu keseluruhan bagian 1 dari KUHP yang baru saja disahkan kemarin. Itu saya serahkan ke ahlinya, ke Mas Aze nanti melempar tanggung jawab. Tapi saya yakin teman-teman lab, karena saya tahu dari media sosialnya juga bersama kawan-kawan aliansi reformasi hukum pidana dengan SCGR juga melakukan banyak kajian terkait dengan KUHP sejak bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Saya yakin Mas Aze lebih bisa untuk menjelaskan secara lebih komprehensif. Dari sudut pandang isu perempuan, ada banyak hal yang perlu kita cermati. Paling tidak ada beberapa pasal yang menyentuh langsung gitu ya. Mungkin ada banyak pasal lainnya yang kalau kita kaji secara lebih mendalam, misalnya tentang tentang hukuman mati, tentang narkotika, tentang yang lain-lainnya, kalau kita kaji lebih lanjut dengan menggunakan lensa gender, pasti akan ketemu apa gitu. Tapi ada beberapa pasal yang memang menyentuh langsung fungsi reproduksi perempuan langsung nih gitu. Apalagi terkait dengan aborsi. Aborsi sendiri, satu kata itu punya stigma. Satu kata itu punya stigma. Walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan yang memang masih peruntukannya bagi korban perkosaan gitu ya. Undang-Undang Kesehatan itu tahun, kok aku lupa, 2009 ya Mas Aze ya. Nomornya saya ingat, nomor 36 tahun 2009.
ada satu ketentuan tentang aborsi diperbolehkan untuk korban perkosaan. Sekarang 2022, Ibu Bapak, itu saja masih belum bisa dilakukan. Belum dilakukan. Polisi, kita dua tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat, awal tahun 2021 kita pernah digoncang dengan kasus di salah satu kota di Jawa Timur yang dia korban perkosaan oleh keluarga dekat. Kakek kalau tidak salah, usia anak ini baru 12 tahun. Haid juga baru 5 kali. Dia tidak tahu apa yang terjadi sampai kemudian ibunya mendapati dia dan memeriksakan anak ini, dia dalam kondisi hamil akibat perkosaan. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Sebetulnya jika saja aturannya, SOP-nya sudah jelas, turunan dari Undang-Undang Kesehatan itu jelas, masa depan anak ini bisa diselamatkan dengan segera. Karena waktu diketahui dia hamil, usia kandungannya masih aman untuk dilakukan terminasi kehamilan untuk masa depannya dia. Namun apa yang terjadi? Waktu itu kalau 12 minggu, jadi masih di usia di bawah 20 minggu, prosedur untuk menghentikan terminasi kehamilan, itu terminologi medisnya, itu masih bisa dilakukan dengan mudah. Tapi apa yang terjadi? Semua muspida ikut campur. Rapat sana sini, rapat sana sini, rapat sana sini, sampai kehamilannya sudah menginjak ke trimester kedua. Anak ini baru 12 tahun, harap diingat. 11 atau 12 tahun. Haid juga baru 5 kali. Tapi yang mengurus, yang ikut campur cawe-cawe akan masa depan dia atas rahimnya dia sebagai perempuan, anak perempuan, itu satu kabupaten. Dan kawan-kawan di sana nggak ada yang berani. Kepolisian di kabupaten itu tidak berani. Karena muspidanya melarang. Kepolisian tadinya bilang kalau dan begitu juga rumah sakit, kalau polisi, jadi ini saling lempar-lemparan. Jadi saling lempar-lemparan, itu korban perkosaan saja sampai hari ini. Ketentuan di dalam Undang-Undang Kesehatan di 2009 sampai hari ini saja masih belum bisa jelas. Yang ditunggu adalah SOP guideline, bukan SOP ya, guideline dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya fokus ke isu ini. Ketika kami tanyakan ke Kementerian Kesehatan bilang, kami masih menunggu lampu hijau dari, boleh nyebut merek kan ya, dari MUI. Saya bilang, lah ini Undang-Undang Kesehatan bukannya situ yang bikin ya. Kenapa masih harus nanya ke yang lain-lain nih gitu. Jadi kita lihat betapa kemudian perempuan posisinya di dalam hukum itu yang ngurus banyak banget Ibu Bapak, kayak semuanya nih gitu. Ini baru satu pasal nih tentang aborsi. Belum lagi terkait dengan saya lupa di KUHP yang baru ini usia kandungannya boleh sampai berapa minggu ya? 18? Sekarang 20, 14, Mbak. 14 minggu ya? Ya. 14 minggu. Oke. Bagi perempuan diperkosa, mengalami kekerasan seksual, itu tidak bisa langsung, jarang sekali yang kemudian langsung bicara begitu ya. Ada yang tidak tahu seperti anak tadi. Ada yang kemudian kita juga harus paham, kita hidup di dunia di budaya patriarki begitu, yang mana penuh dengan stereotip, penuh dengan pelabelan. Korban perkosaan juga masih banyak dikriminalkan, bahkan menjadi korban selanjutnya gitu, karena dia tidak diperlakukan sebagai korban tapi sebagai penyebab pelaku melakukan tindakan pidana. Penyebab pelaku,
kamu sih bajunya begini, kamu sih ini itu gitu ya. Jadi tetap nih korban sering banget disalahkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Nah, mudah-mudahan sih tapi yang ingin saya katakan adalah waktu 14 minggu itu pun nggak cukup gitu. Belum lagi polisi, saya lupa kemarin tuh ada di saya dengar di mana ya? Oh, Jogja. Ada webinar serupa di Jogja. Polisinya bilang, ya harusnya perempuan korban perkosaan itu jangan menghilangkan alat bukti dong, kan kami sulit untuk memproses. Jadi semua itu jangan dibuang gitu. Terus kita, oh oke. Saya sebagai yang dulu pernah jadi konselor gitu ya, mendampingi kawan-kawan, mendampingi perempuan korban. Kalau ada statement kayak gini dari aparat penegak hukum itu sakit hati, Ibu Bapak. Terus terang sakit hati. Ya kami tahu beliau-beliau harus menjalankan tugasnya begitu ya. Tapi ketika mendengar kata harus, wah, untuk seorang perempuan yang menjadi korban itu tidak mudah, percayalah. Tidak mudah untuk bisa langsung lapor, tidak mudah untuk dia membuka diri, tidak mudah untuk dia membincangkan apa yang terjadi dengan dia, karena apa? Saya sudah diperkosa, jangan-jangan saya yang salah, karena itu yang kerap terjadi pada korban. Korban selalu akan mikir bahwa gue salah apa ya, jangan-jangan aku yang salah, jangan-jangan memang aku pantas untuk menerima perlakuan seperti ini gitu. Nah, itu yang kerap terjadi pada korban. Nah, ini saya nggak tahu nih gimana, apakah hal-hal yang demikian ini juga akan dipertimbangkan nantinya kalau misalnya terkait dengan hukum acaranya begitu. Aku nggak tahu nih tugasnya kawan-kawan peneliti nih, sodorkan semua bukti dan data-data yang ada. Tapi memang kajian-kajian yang terkait dengan menggunakan lensa gender, bagaimana pengalaman perempuan juga menjadi dipertimbangkan gitu di dalam pembentukan hukum, ini yang menjadi harapan begitu ya. Walaupun harapan ini juga sebetulnya menjadi kewajiban bagi Indonesia. Mengingat Indonesia itu sudah ratifikasi konvensi CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Bahasa Jawanya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sudah diratifikasi. Apa konsekuensinya negara ini meratifikasi CEDAW? Legally binding. Dan di pasal 1 sampai pasal 5 konvensi CEDAW itu sudah sangat jelas menyebut apa saja sih langkah yang harus dilakukan oleh negara ini untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu dihapuskan. Pasal 2 bahkan itu sudah detail sekali menyebutkan apa sih yang harus dilakukan oleh negara dalam pembentukan undang-undang, dalam memastikan bahwa perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan, yang melanggar hak asasi perempuan itu untuk segera dicabut. Bukan malah ditambahin. Dicabut. Kalau teman-teman ada waktu, silahkan buka konvensi itu, pasal 1 sampai pasal 5, itu state obligation. Kewajiban negara. Kita sudah ratifikasi beberapa konvensi HAM ya Pak Wawan. Ini banyak sekali nih. Indonesia paling rajin untuk ratifikasi konvensi-konvensi HAM. Kayaknya saingan sama Timor Leste. Timor Leste juga banyak sekali tuh ratifikasi konvensi yang terkait dengan HAM gitu. Tapi tidak berani untuk ratifikasi opsional protokolnya. Betul sekali. Saya tanya sama BPHN, Pak, itu sejak tahun 2005. Masih dikaji, Mbak. Masih dikaji.
sampai 2022 belum, berarti ya optional protokolnya ya sudah. Berarti itu sudah ditandatangani tahun 2000, Pak Wawan. Dia sudah mau tanda tangan tapi belum ratifikasi optional protokolnya SIDO. Sampai tahun Jangankan SIDO, si RPG aja juga nggak berani mereka. Nah, Kalah sama Thailand. Kalah sama Thailand. Jadi itu Mas Galang, Indonesia tuh rajin sekali untuk ratifikasi, tapi implementasinya ntar aja deh belakangan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi concern kita bersama karena banyak sekali produk perundangan kita itu yang tidak sinergi, tidak memperhatikan perjanjian-perjanjian atau treaty-treaty internasional terkait dengan HAM. Idealnya seluruh baik legislatif, yudikatif, apalagi eksekutif sebagai duty bearer in the back of their mind, apapun produk kebijakan mereka itu harus berpegang pada pemenuhan how to respect, how to fulfill, how to protect, how to promote human rights. Itu idealnya. Tapi sayangnya, ya ini yang selalu saya bilang, ini bapak-bapak di sini juga banyak yang sarjana hukum. Politik main. Saya bilang fakultas hukum bubarin aja lah, merger aja mau FISIP. Itu lebih dapat nanti ilmunya gitu kan. Karena kalau hukum sendiri, FISIP sendiri, begini jadinya gitu. Anak-anak legal drafter marah-marah karena kalah sama yang belajar ilmu politik gitu. Jadi yang seperti inilah. Ya, saya selalu bilang fakultas hukum merger aja sama FISIP. Balik lagi lah kayak zaman dulu kan, sebelum dipisah gitu. Jadi begitu. Saya pikir itu pengantar untuk kita diskusi lebih lanjut, Mas Galang. Terima kasih. Selamat malam. Oke, thank you Mbak Vira. Ini menarik banget teman-teman. Gimana dalam perspektif gender, saya kira ini menjadi perhatian juga dan khusus juga gitu berkaitan dengan beberapa mungkin pasal-pasal yang mungkin bisa kita highlight ya, beri catatan khusus nih, khususnya yang juga lagi-lagi bagi sebagian teman-teman juga mungkin di luar sana juga melihat ini sebagai tantangan tersendiri dalam konteks hak asasi manusia. Nah, sekali lagi saya minta kesabaran teman-teman. Ini sudah mulai ada yang ingin bertanya sebetulnya Bapak dan Ibu, benar Mbak Spira, Pak Wawa dan Mas Aziz. Tapi nanti ini kita ada Mas Aziz dulu, mungkin bisa sharing sama kita. Halo Mas Bang Aziz. Mungkin Bang Aziz saya kasih catatan dulu nih Bang Aziz. Mungkin sebelum nanti Bang Aziz berbicara banyak tentang mungkin argumentasi dan kritikan, mungkin barangkali tentang RKUHP yang baru saja disahkan. Mungkin Bang Aziz juga bisa cerita nih Bang, sebetulnya kenapa sih urgensitas pengesahan ini, dan kemudian sebetulnya bagaimana sih gambaran umumnya tentang KUHP yang baru disahkan kemarin beberapa waktu yang lalu ini, dan kalau misalnya nanti dibandingkan dengan KUHP yang lalu sebetulnya bagaimana gitu, mungkin supaya nanti teman-teman yang ada di sini juga bisa punya insight begitu Bang, terkait dengan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini begitu. Bang Aziz kan juga ada di Aliansi Nasional Reformasi juga selain di LIP, jadi mungkin Bang Aziz juga bisa cerita perkembangan selama ini, dan the end-nya ini akan disahkan juga akhirnya, kira-kira mungkin catatannya apa saja. Ini mungkin saya kira sekali lagi mungkin urgensitas tadi, kemudian gambaran besar tentang KUHP-nya juga mungkin bisa dijelaskan nih Bang Aziz. Thank you Bang Aziz, silahkan Bang Aziz. Ya baik, terima kasih Mas Galang, selamat malam. Mas dan Mbak semua ya, kayaknya ini belum ada yang Bapak Ibu, kayaknya pada masih muda-muda. Mas Wawa juga kelihatannya masih muda sepertinya. Terima kasih Mas Galang dan Suara Kebebasan atas kesempatan dan undangannya. Kalau merespon dari yang disampaikan Mas Galang terkait dengan urgensitas dan juga pengesahan RKUHP, mungkin saya benar memang tergabung di dalam aliansi, tapi mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa mungkin ini pandangan pribadi saya ya terkait dengan seluruh proses dan juga tidak mewakili aliansi yang bekerja dan mengadvokasi banyak terkait dengan RKUHP gitu ya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi
ketika advokasi dan juga dari sudut pandang saya lah setidaknya. Nah, kalau pertanyaannya apakah KUHP baru ini urgensinya apa? Sejujurnya saya juga nggak tahu. Karena sebenarnya kami sampai detik terakhir itu masih memberikan banyak sekali catatan terhadap KUHP gitu ya. KUHP yang sudah disahkan pada tanggal 6 Desember kemarin sebenarnya gitu. Tapi memang secara umum kalau saya boleh melihat bahwa beberapa pengaturan dalam KUHP baru ini memang ada yang layak diapresiasi. Itu dulu yang saya bilang. Tapi bukan berarti tanpa catatan. Itu yang paling penting. Jadi bukan berarti ketika dia mengatur beberapa hal baik, kemudian kita menganggap bahwa semuanya menjadi hal baik. Enggak. Kita seharusnya kalau kan jargon yang dielulukan adalah KUHP buatan bangsa, begitu kan. Dan prinsipnya kan mau meninggalkan dekolonialisasi, kan begitu ya, Mas Wawa ya. Mas Wawa sampai senyum mendengar dekolonialisasi. Nah, tapi sebenarnya dalam beberapa aspek, kemudian kita juga tidak lebih baik dari KUHP yang sekarang. Itu permasalahannya, begitu. Walaupun memang ada beberapa hal yang kemudian lebih baik. Misalnya terkait dengan hukuman mati, sekarang itu dia menjadi pidana alternatif, dia bukan pidana yang utama, dia bukan pidana pokok, dia hanya bisa dijatuhkan apabila telah dalam masa percobaan 10 tahun kemudian terpidananya melakukan sikap yang buruk, begitu ya. Jadi upaya untuk mereduksi hukuman mati juga sudah ada, begitu ya. Kira-kira walaupun masih diakui. Kan kalau di ACCPR di artikel 3 ya kalau nggak salah ya Mas Wawa ya, atau artikel 4, artikel 3 kalau nggak salah, kan itu kan bagi negara yang kemudian belum menghapuskan hukuman mati, dia masih boleh, tapi ada standar-standar atau bar tertentu yang harus dilewati, kan begitu. Walaupun memang kekurangan KUHP baru juga belum menerapkan bar itu. Kan barnya adalah dia hanya boleh diterapkan terhadap tindak pidana yang sifatnya kejam dan berhubungan dengan nyawa. Yang kedua, itu tidak boleh diterapkan kepada tindak pidana bercorak ekonomi, tipikor dan sebagainya, narkotika, itu tidak boleh diterapkan. Kan gitu, itu belum ada standarnya. Nah, ada beberapa memang pengaturan yang lebih baik, saya bisa katakan itu. Tapi sebenarnya ada juga banyak catatan yang patut juga kita terus advokasikan ya, untuk supaya KUHP ini benar-benar mencapai tujuannya untuk lebih tidak kolonial begitu dari buatan Belanda begitu. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan di pengantar, dan ini saya izin sebenarnya saya buat PPT bukan karena ingin keren-kerenan, tapi karena saya itu suka ngomong ngalur ngidul gitu. Jadi kalau nggak ada PPT nanti saya nggak terstruktur gitu Mas Wawa. Jadi saya izin ya bahwa Mas Wawa dan Mbak Fira untuk pakai PPT gitu. Tenang aja Mas Asih, kan biasanya siap. begitu. Siap. Nah, dan juga saya mungkin tidak berbicara dalam konteks karena kita pembahasannya sangat luas ya sebenarnya HAM ya. Jadi saya juga tidak terlalu berani banyak berbicara karena ada Mas Wawa juga dan Mbak Fira juga yang sudah expert juga di bidangnya masing-masing. Jadi mungkin saya akan banyak berbicara dari segi hak atas kebebasan berekspresi, karena kemarin juga kami dari LIP kemarin baru saja meluncurkan hasil penelitian kami terhadap penerapan pasal-pasal pidana terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, terutama terkait dengan penghinaan, terus ujaran kebencian dan juga tindak pidana makar. Ya mungkin saya hanya akan di seputar hak atas kebebasan berekspresi. Saya izin untuk PPT ya, Mas Galang ya. Ya, apakah Silakan, sudah terlihat ya? Bang Aziz, sudah saya multiple settingannya sudah. Ini sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Nah, ini belum full screen tapi ya. Oh iya, oke. Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah. Nah, tantangan hak atas kebebasan berekspresi pasca pengesahan KUHP baru. Nah, mungkin saya mau memulai dengan satu konsep dasar dulu ya, biar saya juga agak enak gitu flow menjelaskannya. Bahwa kalau kita bicara tentang hukum negara dan masyarakat, saya itu meyakini bahwa konteks terkait dengan hal ini itu mengacu kepada kontrak sosialnya Gigi Russo, di mana masyarakat kemudian menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, implikasinya apa? Ini seperti tadi disebutkan oleh Mbak Fira bahwa negara itu harusnya sebagai duty bearer dan warga itu sebagai rights holder. Jadi aturan yang dibuat oleh negara itu tidak boleh melanggar HAM warga negara. Nah, implikasi kedua adalah hukum itu dibentuk, isinya adalah batasan kewenangan negara untuk bersentuhan dengan masyarakat.
Jadi isinya adalah batasan negara, terutama mengatur tentang kewenangannya dan juga mengatur hal-hal apa saja yang bisa ditindak oleh negara. Isunya adalah protection of human rights sebenarnya. Nah, maka pelaksanaan kewenangan itu harus sesuai dengan peraturan dan penerapan hukum, termasuk hukum pidana, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, pembatasan HAM yang sah. Nah, kalau kita sering banget ya baca artikel hukum terutama ya, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar negara hukum. Ya, oke. Tapi pada kenyataannya itu tidak berjalan dengan maksimal. Karena kalau kita lihat runut logikanya bahwa pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Fine. Apalagi kalau biasanya di artikel-artikel anak hukum tuh Indonesia adalah negara hukum, restat bukan negara kekuasaan, mastat gitu ya. Itu kayaknya inilah apa namanya standar artikel anak hukum gitu ya. Nah, tapi juga yang harus dipahami bahwa prinsip-prinsip HAM itu sudah menjadi hukum nasional. Dia diatur dalam Undang-Undang Dasar, dia diatur dalam Undang-Undang 39, kita sudah punya ratifikasi konvensi internasional, tadi Mbak Fira menyampaikan ada CEDAW, terus kita ratifikasi ICCPR, Convention Against Torture, terus ECOSOC, dan lain sebagainya. Dan juga Undang-Undang Dasar juga menyebut bahwa pasal 281 ayat 4 pemenuhan HAM itu adalah tanggung jawab negara. Maka segala tindakan negara, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, itu harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Itu baru bisa dibilang Indonesia adalah negara hukum, kalau memang mau mewujudkan konstitusinya. Nah, saya memahami bahwa pasal-pasal pidana itu adalah bentuknya adalah sebenarnya pembatasan HAM yang sah. Ya. Jadi, dia adalah bentuk lain dari proteksi terhadap hak asasi manusia sebenarnya. Jadi ini adalah batasan bahwa terkait dengan ekspresi ya, hanya ekspresi-ekspresi yang sah untuk dibatasi yang bisa dikenai pidana sebenarnya. Itu yang menjadi bar kalau yang saya yakini. Nah, pertama dia harus prescribed by law kan. Kalau ini saya mohon koreksi kalau salah ya Mas Wawa. Kalau di dalam konteks HAM kan pembatasan itu pertama prescribed by law. Dia diatur dalam hukum nasional, dapat diakses dengan mudah dan disusun secara presisi. Artinya tujuannya adalah orang itu bisa mengetahui perbuatan apa yang dilarang. Kalau tidak presisi, minimal pengadilan domestiknya harus menerapkan secara konsisten, gitu kan. Kedua, legitimate aim, dia diatur dan diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya, sesuai dengan alasan pembatasannya. Pembatasannya, alasan itu ada di kalau ada ekspresi pasal 19 ayat 3 ICCPR, ada keamanan negara, terus public morals, public health, dan sebagainya. Dan juga necessary in democratic society. Ada pressing social needs, yaitu ekspresi yang mengandung ujaran kebencian. Nah, itu yang hanya bisa dibatasi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ke beberapa tadi juga sebenarnya banyak sudah disebutkan oleh Mas Wawa, mohon izin untuk mengulang kembali ya. Nah, pertama ada tindak pidana di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden. Ada pasal tentang makar yang kemudian dalam prakteknya selama ini banyak diterapkan terhadap ekspresi, misalnya pengibaran bendera, demonstrasi, upacara untuk meminta kemerdekaan dan sebagainya. Lalu penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap golongan penduduk, terus ini tadi yang sempat diangkat oleh Mas Wawa juga, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang, mengadakan pawai unjuk rasa dan sebagainya, yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran dan selanjutnya. Dan juga terkait dengan pasal berita bohong dan juga penghinaan orang. Nah, ini pasal-pasal ini yang tadi saya katakan termasuk dalam bagian umum bahwa ada beberapa pengaturan yang cukup baik dan cukup menurut saya harus diapresiasi ya, melihat pemerintah kita biasanya agak jarang itu membuat aturan yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan dalam konteks yang mungkin tidak terlalu banyak begitu ya, itu juga harus kita patut apresiasi. Misalnya pertama pasal penghinaan presiden, ini terkait dengan serangan kepada harkat martabat. Sebelumnya diatur dalam pasal 134 KUHP. Nah, ini kan sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sejak tahun 2000 dalam putusan tahun 2006. Saya lupa putusannya tahun berapa. MK bilang bahwa pasal penghinaan presiden tidak sesuai dengan demokrasi dan presiden secara pribadi dapat menggunakan pasal penghinaan biasa yang diatur dalam pasal 310 dan 311 kalau merasa terhina oleh suatu ekspresi. Namun kemudian entah kenapa pembentuk KUHP kemudian menghidupkan kembali pasal ini dengan mengubah konsep menjadi delik aduan karena mungkin mereka berpendapat, mungkin ya saya nggak berani memastikan karena dalam diskusi juga nggak terungkap. Mungkin mereka berpendapat bahwa masalahnya
adalah ini apakah delik laporan atau delik aduan gitu. Apakah harus atas aduan dari presiden atau tidak gitu. Nah, dan juga pasal penghinaan presiden ini dia diatur dalam KUHP baru tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak ekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya unjuk rasa, kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden atau presiden. Nah, permasalahannya menurut saya legislatur itu gagal paham bahwa yang bermasalah itu bukan soal pengaduannya, tetapi prinsip bahwa penghinaan terhadap jabatan publik seperti presiden itu tidak sesuai dengan iklim demokrasi. Dan juga ini sudah dicantumkan di dalam komentar umum nomor 34 ACCPR pada dasarnya, bahwa untuk jabatan-jabatan publik itu sebenarnya harusnya punya bar yang lebih tinggi terkait dengan ekspresi gitu. Bahkan harusnya tidak ada pasal tentang penghinaan terhadap jabatan publik begitu. Dan juga pasal penghinaan, kalau kita lihat secara hukum pidana, secara sejarah, dan juga kalau kita baca di komentar umum nomor 34 ACCPR, pasal penghinaan itu hanya dapat diterapkan kepada orang. Karena reputasi itu hanya dimiliki oleh orang perorangan pada dasarnya. Dan dia tidak bisa diterapkan untuk jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, maka tidak ada seharusnya pasal penyerangan harkat martabat presiden seharusnya. Kalau kita lihat secara sejarah hukum pidana ya, MVT, ini dari zaman Belanda. Gitu. Dan juga secara aturan HAM internasional. Dan juga permasalahannya adalah batasan penghinaan itu dan kritik itu tidak jelas seperti yang diterapkan saat ini. Kita bisa saja penegak hukum bilang ketika kita melakukan kritik kita tetap bisa dibilang menghina gitu. Jadi bar dan threshold-nya itu tidak jelas. Artinya pasal ini sebenarnya tidak disusun secara presisi dan berpotensi tidak diterapkan secara konsisten seperti selama ini gitu. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa perumusan pasal tentang penyerangan terhadap kehormatan martabat presiden dan wakil presiden itu dia tidak memenuhi prinsip prescribed by law gitu. Maka seharusnya pasal ini aja sudah melanggar prinsip-prinsip HAM. Nah, lalu juga ada pasal penghinaan pemerintah atau lembaga negara. Diatur di dalam pasalnya itu pemerintah adalah presiden dan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, diatur juga bahwa hanya dapat diproses berdasarkan aduan oleh pimpinan lembaga. Di penjelasannya disebut bahwa menghina berbeda dengan kritik dan sebagainya lah ya, hampir sama dengan penghinaan presiden. Nah, menurut saya ini adalah salah satu hal yang juga patut diapresiasi dari perumusan pasal ini. Satu hal ya, karena membatasi penerapan pasal ini untuk diterapkan secara eksesif. Pertama, terkait dengan lembaga negara. Kalau dalam KUHP sekarang itu tidak jelas lembaga negara itu siapa. Kekuasaan umum itu nggak jelas siapa. Jadi misalnya camat gitu, itu bisa tetap merasa terhina gitu. Tapi misalnya KUHP kemudian membatasi, tidak. Yang bisa mengadu adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan harus diadukan oleh pimpinan lembaganya. Jadi ketua Mahkamah Agung, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD dan ketua MK, gitu ya kira-kira. Tapi bukan berarti dia tanpa catatan. Pertama, dia duplikasi dengan pasal penghinaan presiden. Karena tadi disebutkan, kalau saya bisa kembali, pemerintah di sini adalah presiden. Yang mana di pasal 218 tadi adalah penghinaan terhadap harkat martabat presiden. Nah, terus kemudian, kalau kemudian kita mengkritik presiden yang terus oleh penegak hukum disebut sebagai penghinaan, maka pasal mana yang akan digunakan? Pasal 240 atau pasal 218? Masalahnya adalah ancaman pidananya berbeda. Pasal 218 kalau tidak salah itu 3 tahun kalau nggak salah, yang mana ini lebih rendah. Nah, itu yang bermasalah, gitu kan. Dan juga berpeluang untuk diterapkan secara tumpang tindih, mohon maaf itu typo, dan membuka peluang transaksional pada akhirnya. Karena ini ada 2 pasal yang dapat diterapkan secara bersama-sama dengan ancaman pidana yang berbeda. Nah, permasalahan juga batas penghinaan dan kritik tidak jelas, dia tidak disusun secara presisi dan berpotensi tidak diterapkan secara konsisten. Dan juga pasal ini berpeluang untuk diterapkan secara eksesif, terutama ini berbahaya sebenarnya untuk terkait dengan ekspresi berupa kritik terhadap jalannya pemerintahan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pasal yang menurut saya cukup bermasalah kalau kita lihat dari sisi HAM. Nah, ini pasal makar. Sebelumnya diatur dalam pasal 104 dan 106, termasuk pasal 87 dan 110 KUHP terkait dengan permulaan pelaksanaan dan juga pemufakatan jahat gitu ya. Nah, permasalahannya dari hasil riset kami yang kemarin baru kami luncurkan, pasal ini tidak disusun secara presisi dan tidak diterapkan secara konsisten. Pada akhirnya pasal ini
dia diterapkan secara sangat eksesif. Jadi misalnya kalau teman-teman ingat bahwa banyak sekali ekspresi-ekspresi politik ya, seperti misalnya pengibaran bendera, terus kemudian mengikuti upacara kemerdekaan, lalu kemudian demonstrasi meminta kemerdekaan dan sebagainya, itu kemudian dipidana dengan pasal makar gitu. Padahal pasal itu tidak untuk diterapkan untuk ekspresi-ekspresi yang seperti itu, dan ekspresi itu adalah ekspresi yang sah pada dasarnya. Karena kalau kita lihat secara pidana, pasal makar itu artinya adalah anslah, dia adalah serangan dengan kekerasan. Maka yang harus dinilai adalah apakah pengibaran bendera adalah serangan dengan kekerasan, atau apakah dia adalah permulaan dari suatu serangan dengan kekerasan. Apakah dia adalah pemufakatan jahat untuk melakukan serangan dengan kekerasan? Jawabannya jelas tidak, kan gitu. Nah, jadi penerapan pasal ini dia tidak konsisten pada akhirnya, dan dia akhirnya mempidana ekspresi-ekspresi yang sah pada dasarnya. Kalau ini pasal makar ini menjadi lucu menurut saya, karena kalau seandainya pemerintah kemudian bilang bahwa ingin membentuk KUHP yang lebih tidak kolonial, yang saat ini sebenarnya kita tuh lebih kolonial dari Belanda. Karena kalau diingat 1918 sampai 1946 itu tidak ada orang Indonesia yang misalnya minta merdeka. Faktanya tidak pernah ada digunakan pasal makar ini oleh pemerintah Belanda. Nah, kenapa kita yang katanya lebih dekolonial, kita ternyata lebih kolonial dari Belanda, kan begitu. Nah, gitu. Nah, KUHP baru dia hanya menjadi, nah selama kata makar ini masih ada, menurut saya itu tetap berpotensi untuk diterapkan secara eksesif dan tidak tepat, dan khususnya terhadap ekspresi-ekspresi yang sah. Ini banyak sekali dari hasil riset kami terjadi kepada teman-teman di Papua dan teman-teman di Ambon ya, terutama ya, pengibaran bendera, demonstrasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, penghinaan terhadap golongan penduduk, nah ini menurut saya ini adalah satu hal yang juga patut diapresiasi dari KUHP baru, karena sebelumnya kan dia diatur dalam 3 pasal paling tidak ya, 156, 157 KUHP, dan 28 ayat 2 KUHP. Nah, kemudian dia diterapkan secara eksesif terutama pasca putusan MK yang mengatakan golongan itu adalah semua golongan yang tidak termasuk dalam suku, agama, dan ras. Nah, akhirnya ini menyerang banyak ekspresi terhadap lembaga-lembaga tertentu. Misalnya kasus Jerings misalnya ya. Terlepas dari kita sepakat dengan tidak sepakat dengan Jerings ya. Tapi Jerings kemudian dinilai melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ID, terus kepolisian, itu kasusnya Augie Fantinus gitu. Jangan-jangan besok, ini saya fans Arsenal nih, jangan-jangan kalau besok ada yang ngatain Arsenal, saya juga bisa ngelapor juga gitu, ujaran kebencian terhadap fans Arsenal, kan begitu, karena Arsenal juga prestasinya nggak ada, kan misalnya seperti itu ya. Nah itu kan juga yang harus dibatasi kan gitu. Nah, saya melihat pengaturan dalam KUHP yang baru ini lebih baik, karena dia membatasi ruang lingkup kelompok atau golongan, yaitu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Artinya, kelompok-kelompok yang selama ini dijadikan objek penghinaan golongan ya oleh praktek peradilan itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi kalau ada orang menghina ID, nah itu tidak bisa lagi pakai pasal ini. Nah itu kan menurut saya itu patut diapresiasi juga begitu ya, karena ada pembatasan, ada limitasi yang lebih jelas. Nah ini pasal unjuk rasa. Tadi saya sepakat dengan Mas Wawa, dia hanya bisa dipidana apabila timbul akibat berupa terganggu kepentingan umum, menimbulkan penularan atau huru-hara dalam masyarakat. Terganggunya kepentingan umum itu adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat aksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, permasalahannya adalah pasal tentang unjuk rasa ini belum memasukkan prinsip-prinsip HAM yang sudah diatur dalam Komentar Umum nomor 37 menurut saya. Karena kan di setiap pasal dari ACCPR kan ada komentar umumnya ya. Kalau kita mengikatkan diri kepada ACCPR-nya, menurut saya seharusnya penjelasannya, yaitu komentar umum itu juga ikut mengikat, gitu. Nah, itu yang belum. Terus berita bohong, ini saya tadi sepakat dengan Mas Wawa juga, gitu ya. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 1946, permasalahannya adalah tidak jelas standar suatu berita dapat disebut berita bohong dan berita pasti.
Nah, seringkali kan sebenarnya hoax itu atau berita bohong itu adalah berita yang tidak kita sukai ya. Tadi seperti sudah diangkat juga sama Mas Wawa, kita sebenarnya kritik tapi kemudian pemerintah bilang itu berita bohong gitu. Nah, karena standarnya tidak ada, maka saya bisa mengatakan bahwa pasal ini tidak disusun secara presisi dan dia berpotensi tidak diterapkan secara konsisten seperti pasal-pasal terkait ekspresi yang lain. Maka dia seharusnya tidak boleh diatur seperti ini. Nah, pasal penghinaan ini mungkin yang terakhir. Selama ini dia diterapkan secara eksesif, tidak disusun secara presisi juga, dan tidak diterapkan secara konsisten. Artinya pasal dalam KUHP 310, 311, 27 ayat 3 ITE itu dia melanggar HAM, gitu ya. Nah, tapi pengaturan dalam KUHP baru lebih baik. Walaupun menurut saya harusnya kan ini senada dengan teman-teman yang lain ya, bahwa seharusnya penghinaan ini dia harusnya bukan rezim pidana, harusnya kan dia harusnya dikeluarkan dari rezim pidana. Tapi dengan pengaturan dalam KUHP baru itu dia lebih baik. Pertama, karena ada penegasan bahwa hanya dapat diterapkan pada penghinaan terhadap orang perseorangan. Ini membatasi kasus penghinaan terhadap korporasi. Karena kalau kita lihat secara sejarah hukum pidana dan juga di dalam Komentar Umum nomor 34 bahwa tadi sebetulnya saya sudah jelaskan juga bahwa reputasi itu hanya dimiliki oleh orang perorangan. Nah, tapi kan faktanya dalam beberapa kasus ini kemudian diterapkan secara eksesif di mana korbannya adalah korporasi. Misalnya kasus Kosengseng pada saat itu. Atau kasus yang sampai hari ini tidak jelas ujungnya adalah kasusnya Mas Acok misalnya terkait dengan apartemen Green Pramuka. Kan itu kan yang mengadukan adalah korporasi begitu kan. Nah, sebenarnya pasal penghinaan baik 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu tidak dapat diterapkan kalau pihak yang dihina adalah korporasi. Nah, KUHP saat ini dia membatasi bahwa yang bisa diterapkan dengan pasal penghinaan adalah hanya kalau yang dihina adalah orang. Lalu ada penghapusan pasal-pasal penghinaan dalam Undang-Undang ITE yang kemudian diserap menjadi pemberatan bagi penghinaan biasa. Namun ada beberapa catatan. Pertama, hilangnya unsur dengan sengaja. Ini seharusnya tetap dibuktikan ya bahwa yang bisa dihukum dengan penghinaan itu kalau dia punya niat ya atau animus injuriandi namanya dengan tujuan maksud untuk menghina. Terus kemudian salah satu pembelaan yang sah dalam penghinaan itu adalah defense of truth. Yaitu tuduhan yang dilakukan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau saya menuduhkan satu hal yang saya meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran, maka saya harusnya nggak bisa dibilang menghina. Kecuali saya tahu bahwa itu salah. Nah, itu yang nggak boleh. Dan dalam beberapa kali pertemuan advokasi sebenarnya, tim perumus dan juga legislatur ini kan enggan untuk menghapus pasal-pasal penghinaan, ya, terutama misalnya kepada lembaga negara, kepada pemerintah, kepada presiden, dan sebagainya. Nah, kami coba menurunkan bar pada saat itu. Oke, kalau memang masih ada, tapi ganti jangan jadi penghinaan, karena penghinaan itu standarnya nggak jelas. Kita minta ganti menjadi fitnah. Jadi harusnya itu adalah ketika ekspresinya dia tahu bahwa itu tidak benar, tapi dia tuduhkan. Itu yang bisa dipidana dengan pasal-pasal tadi, penghinaan tadi. Tapi sepertinya memang ya dalam advokasi kan tidak selalu berhasil ya, gitu. Nah, itu yang kemudian juga menjadi hal yang cukup memukul juga gitu ya, bahwa advokasi itu menjadi gagal gitu, tidak berhasil untuk mendorong pasal-pasal penghinaan itu. Kalaupun dia tetap ada ya selama lemahnya iman, dia tidak diterapkan secara eksesif deh, kita batasi gitu, kita limitasi gitu. Nah, itu juga tidak terjadi begitu. Nah, untuk konklusi, ini mohon maaf kalau saya terlalu panjang ya. Konklusinya, nah ini seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa KUHP baru itu memiliki banyak perkembangan yang cukup sejalan sebenarnya dengan prinsip HAM, khususnya terkait dengan freedom of expression. Namun bukan berarti bukan tanpa catatan. Bahkan banyak sebenarnya. Tadi disampaikan oleh Mas Wawa, Mbak Vira, dan saya juga tadi ada memberikan banyak catatan gitu ya. Nah, ini harus diadvokasikan terus bersama oleh kita semua gitu. Dan peluangnya KUHP masih baru akan berlaku 3 tahun lagi, dan hal-hal yang penting tadi juga disampaikan oleh Mas Wawa, akan ada aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah gitu ya, yang memperjelas beberapa aturan yang masih butuh penjelasan tambahan, itu 2 tahun setelah diundangkan. Jadi menurut saya advokasi terhadap pasal-pasal bermasalah masih dan harus tetap kita lakukan bersama-sama begitu ya, dengan perannya masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang mengadvokasi secara langsung, ada yang dengan aksi, kemudian ada yang dengan menggalang
suara dan lain sebagainya menurut saya. Termasuk juga seperti yang disampaikan Mas Wawa dengan judicial review, walaupun saya sepakat bahwa peluang kita mengecil ya, agak mengecil gitu ya, tapi ya itu adalah usaha yang patut kita coba dan patut kita jalani begitu. Nah, mungkin itu paparan saya. Semoga nggak panjangan sih. Saya berharapnya, tapi kalau kepanjangan saya mohon maaf. Saya kembalikan forumnya kepada Mas Galang. Terima kasih. Ya, baik. Thank you, Bang Aziz. Terima kasih sekali lagi. Ini menarik sekali, teman-teman. Apa saja yang baru disampaikan oleh Bang Aziz tadi soal insight KUHP yang baru saja disahkan dan berkaitan dengan isu-isu yang berhubungan dengan isu kebebasan berekspresi dan turunannya kita bisa lihat dari berbagai macam pasal-pasal yang menarik untuk didiskusikan begitu ya, sebagai catatan. Dan nanti bagaimana sih sebetulnya kita lihatlah bagaimana ke depan pelaksanaannya, dan banyak sekali sih sebetulnya kalau kita melihat kesimpulan dari apa-apa saja yang disampaikan baik Pak Wawa, kemudian Mbak Vira dan Bang Aziz begitu ya. Ini sebetulnya menarik untuk kita jabarkan melalui forum diskusi kita selanjutnya gitu. Ya betul ya, seperti saya sampaikan bahwa memang tidak afdol kalau kita tidak diskusi gitu teman-teman. Sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan, tapi ini juga sudah muncul banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya harus ngalah dulu ini karena saya fasilitator. Jadi mungkin ini tadi yang sudah DM saya ada Pak Ruspandi ya, semoga saya nggak salah, Pak Ruspandi, dan ada juga Mas Wiranto ya, yang minta waktu untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Ruspandi. Pak Ruspandi. Saya juga. Oh, siapa? Mohon maaf, ini tadi siapa yang... Pak Ayub. Oh, Pak Ayub juga mau bertanya? Baik. Boleh. Kalau begitu, ini Pak Ruspandi kelihatannya sudah on ya. Pak Ayub, mohon maaf Pak Ruspandi dulu ya Pak ya. Tadi soalnya yang DM saya Boleh, duluan, nanti habis itu... Silakan. Ini ada Mas Wiranto juga nih kelihatannya tadi. Coba nanti kita cek satu-satu ya. Cek satu-satu. Oke, Pak Ruspandi dulu, silahkan Pak Ruspandi. Ini kelihatannya sudah on. Betul ya Pak Ruspandi ya? Oke, benar. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the time and opportunity that has given to me. Baik, langsung saja, biar tidak terlalu panjang lebar gitu, karena di sini banyak teman-teman yang mau ditanyakan juga terkait tentang RKUHP yang mengenai tentang pasal-pasal yang mengancam tentang kebebasan berpendapat. Itu kan tadi kan dijelaskan panjang lebar, baik berkenaan tentang pencemaran nama baik, tentang penghinaan kepada presiden, kemudian penghinaan kepada pemerintah atau lembaga, itu diatur dengan sedemikian rupa. Kemudian di sini kita tahu bahwasanya negara kita, negara Indonesia termasuk negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi hak yang sangat fundamental. Hal itu didukung sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di sini yang saya tanyakan, bagaimana kita menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya ketika negara itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin sekian. Thank you. That's all about my question. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam. Terima kasih Pak Ruspandi. Ini banyak yang tanya nih. Jadi mungkin akan saya berikan kesempatan dulu, yang mohon izin Bang Aziz, Mbak Vira, dan Pak Wawa. Jadi mungkin
saya berikan kesempatan dulu mungkin untuk pertama 3 termin dulu ya nanti, jadi biar efektif dan efisien juga, jadi nanti nggak satu-satu gitu terlalu lama begitu. Mungkin tadi yang sudah DM saya ini nanti ada Mas Wiranto ya juga. Nanti habis itu ada Pak Ayub, ini Pak Budi Mansah juga sudah raise hand, tapi nanti kita lanjutkan ke termin selanjutnya ya Pak Budi Mansah. Sebentar dulu, mohon ditunggu. Ini Mas Wiranto masih ada di room nggak nih? Masih, Mas, masih. Izin. Halo. Ya, silakan Mas Wiranto. Mungkin bisa dikenalkan dari mana? Dan silakan. Tadi Pak Rusmandi, Pak Ayub nanti. Habis ini Pak Ayub. Baik, terima kasih Mas Galang atas waktunya. Mohon izin, saya Wiranto dari Edu Salman. Menarik apa yang dibahas pada malam hari ini, jadi terkait tantangan HAM dan pasca disahkannya RKUHP. Tadi sudah dijelaskan banyak panjang lebar terkait beberapa pasal-pasal krusial yang memang selama ini menjadi isu bersama yang dianggap akan mengganggu demokrasi maupun HAM kita. Saya sangat sepakat dari apa beberapa pasal yang sudah dijelaskan tadi. Memang terdapat permasalahan-permasalahan yang memang cukup ke depan berpotensi ya untuk menjadi menghambat demokrasi maupun menjadi tantangan dalam menjunjung hak asasi manusia. Tapi di sisi lain seperti kajian kami di Edu Salman dan teman-teman semua, ada beberapa hal yang cukup menarik di RKUHP, di KUHP baru ya, karena sudah disahkan. Jadi di KUHP baru ini adalah kami jadi terdapat perbedaan antara KUHP sekarang dengan KUHP lama, di mana KUHP lama itu ada 3 bab atau 4 bab ya. Nah, di KUHP sekarang itu hanya 2, jadi buku ke-1 dan buku kedua. Buku 1 ini yang menjadi ibarat rumah adalah fondasinya, gitu. Fondasi dari pasal-pasal yang ada, gitu, pengaturan-pengaturan umumnya. Di mana di sana ada asas-asasnya, tujuan pemidanaan. Jadi di sisi lain, kalau kita melihat pasal-pasal di buku kedua itu terdapat masalah, tapi memang ada beberapa hal menarik di buku ke-1. Jadi memang dari dan cukup bisa dikatakan mengarah atau condong untuk perlindungan HAM juga. Contoh yang pertama yaitu di tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang awalnya kemarin kita retributif sekarang menjadi rehabilitatif. Jadi menekankan tidak kepada penjatuhan hukuman tapi kepada pencegahan. Kemudian ada beberapa aspek pidana juga di sini, salah satunya yang cukup menjadi isu lama yaitu hukuman mati. Di sini ada bentuk hukuman mati bersyarat. Ini seakan-akan menjadi jalan tengah dari pandangan abolisionis maupun retensionis. Jadi yang condong atau pro kontra di sini ada jalan tengahnya gitu. Sehingga memang ya sedikit menghindari hukuman mati kesannya di sini. Kemudian ada beberapa pengaturan-pengaturan lain, perluasan subjek hukum, salah satunya yaitu sekarang memperluas subjek menjadi ada korporasi yang kita tahu selama ini sering menjadi dianggap menjadi problem, khususnya di isu-isu lingkungan, isu-isu HAM juga. Pada akhirnya itu juga, tapi susah untuk mengenangkan kepada korporasi. Di sini ada perluasan subjek. Lah, khususnya mungkin ini pertanyaan ke Mas Azazi ya. Itu nanti bagaimana pandangan Mas terkait hal-hal ini gitu. Jadi memang di sisi lain kita tahu terdapat beberapa pasal yang masalah, tapi di buku 1 yang menjadi acuan dalam hukum pemidanaan, pidana dan pemidanaan di Indonesia kan semua menganut kepada buku 1 ini. Ada hal baik memang yang terdapat di buku 1 ini, tapi memang ada pasal-pasal tadi yang tentu memang cukup mengganggu, cukup menjadi tantangan. Bagaimana Mas pendapatnya terkait hal ini, dan apa kira-kira langkah konkret yang bisa kita lakukan selain memang melalui yang paling dekat ya JR, judicial review. Tapi mungkin ke depan aturan-aturan khusus akan muncul lagi karena akan KUHP
KUHP baru ini juga menjadi kodifikasi, sehingga undang-undang contoh tadi mungkin sudah disebutkan, undang-undang HAM juga akan harus perlu perubahan karena ada perubahan makna atau frasa terkait kejahatan HAM berat. Kemudian ada beberapa undang-undang lain di luar KUHP yang harus menginduk atau condong kepada KUHP. Mungkin itu Mas Galang dari saya. Terima kasih. Oke, ini Mas Wira. Thank you Mas Wiranto. Ini menarik juga. Nanti Bang Aziz, Mbak Vira dan Pak Wawa juga mungkin juga akan memberikan komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan baik Pak Rusmadi dan Pak Wiranto. Ini seperti yang sudah saya janjikan, ini sekarang Pak Ayub. Pak Ayub, selamat malam. Baik. Silahkan Pak Ayub. Malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mau bertanya nih. Saya bertanya kepada semua tentunya, karena KUHP itu kan untuk kita semua. Jadi saya bertanya kepada semua deh, khususnya narasumber tadi. Ini suatu hal yang merupakan karya kita begitu ya, yang digembar-gemborkan karya kita, yang menurut kita juga lebih baik daripada sebelumnya, dari KUHP sebelumnya kan gitu. Tentu saja ada hal-hal yang tidak sempurna di situ. Nah, ketidaksempurnaan ini tentu kan kita baru prediksi. Nah, apakah juga kalau ternyata itu ada kemungkinan yang sebenarnya tidak pas, apakah kita juga melakukan langkah hukum sebelum ini berjalan begitu KUHP yang baru ini? Melakukan langkah hukum katakanlah seperti kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi begitu ya. Atau yang kedua, biarkan dia berjalan, nanti kalau ternyata sudah kejadian begitu, baru kita lakukan judicial review begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sih kalau melihat dari sisi hak asasi manusia, memang di situ khususnya pidana mati gitu ya. Memang masih pro kontra. Di beberapa negara juga ada yang pro, juga ada yang kontra. Ada yang menghilangkan pidana mati dan ada yang juga tidak. Dan memang saya sebagai praktisi sebenarnya di lapangan, sebagai orang pemasyarakatan pernah menjadi kepala lapas gitu ya. Ya kasihan juga sih mereka sudah berbuat baik gitu ya. Makanya kalau yang pidana mati itu berbuat baik selama 10 tahun berturut-turut belum dieksekusi, ya tentu lebih baik ada perubahan gitu ya. Tuhan aja maha memberi taubat gitu, masa kita tidak gitu ya. Kan kehilapan manusia itu bukan karena dia yang bersangkutan gitu ya. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu bukan karena dia ansih pribadinya, tapi juga sistem yang di luar itu membuat mereka masuk ke dalam lapas kan begitu. Nah, oleh karena itu tanggung jawabnya juga masyarakat juga, semua pemerintah juga tanggung jawab kepada warganya yang sampai dia melakukan pidana sehingga masuk dalam lapas gitu kan gitu. Dan sebenarnya kalau soal kesalahan ya semua kita juga punya kesalahan. Hanya bagi barangkali kesalahan kita tuh ada yang tidak dipidana, ada yang dipidana, dan juga bahkan ada yang tidak sportif, kabur dan buruan seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih lebih baik kita jalankan dulu saja, kita lihat begitu. Nanti mana-mana yang kita anggap katakanlah ada pelanggaran HAM atau yang tidak pas gitulah. Toh masih ada untuk kita lakukan langkah-langkah untuk menyempurnakan begitu. Saya kira itu, terima kasih, dan kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayub. Jadi Pak Ari, Mbak Vira dan Bang Aziz, ini menarik nih 3 pertanyaan di termin pertama ini. Ada isu HAM, ada isu kebebasan berekspresi, sampai mungkin pidana, sistem pidananya, mungkin dari aspek pidana yang banyak tadi juga mungkin disinggung Mas Wiranto, menarik juga, mungkin mau disinggung juga nanti. Mungkin kami persilahkan dulu, silahkan. Siapa dulu ini? Om Pimpa. Silakan Pak Wawa, nggak apa-apa. Mau Ya. duluan Pak. Mungkin tadi kan banyak juga isu HAM-nya yang disampaikan oleh para penanya. Ini menarik juga, mungkin bisa disinggung juga nih Pak. Saya itu kata Mas Azde kan masih muda, jadi jangan panggil Pak, panggil Cak aja ya. Saya masih jadi anak-anak. Akur, siapa sama? Dari tadi habis manggil Mas Wawa
Pak Hari, Pak Wawa ini gimana sih gak konsisten? Tidak prescribed Moderatornya by law gitu. ya, Mas Wawa ya. Iya. Oke, kita koreksi. Dari Cak aja Mas Galang. Kita koreksi. Baik, baik. Kalau Saya gitu ini Cak masih Wawa. anak-anak nih, bukan lupa. Baik, tadi pertanyaan pertama bagaimana kemudian saluran kritik apa yang bisa dilakukan ya ketika ada ketidakpuasan. Sebenarnya saluran kritik itu banyak. Tidak hanya kemudian dari saluran demonstrasi. Saluran demonstrasi kan salah satu cara ya bagaimana kemudian melakukan kritik terhadap pemerintah. Atau kalau bahasa Islamnya kan bisa melakukan tabayun kalau kita punya kedekatan dengan pemerintah. Tapi persoalannya kalau kemudian pemerintah itu bebal, tidak bisa dikasih tahu. Berarti kan memang ini udah dalam tanda bahaya kalau memang pemerintah dolim kan begitu. Itu yang harus dilakukan adalah penguatan di basis di masyarakat. Gitu. Melakukan pengorganisasian di masyarakat itu penting. Karena apa namanya ketertindasan itu justru lahir di masyarakat. Bagaimana kemudian kalau apa namanya berbicara penegakan HAM ya di Komnas HAM, karena saya di pengaduan, kita itu hari ini menerima 5.300 aduan, 5.306 ya aduan yang dugaan pelanggaran HAM. Pihak teradu itu adalah polisi dan yang paling banyak adalah polisi dengan jumlah 2.030. Kayaknya sekarang juga bertambah lagi per hari, jadi 2030 itu masih kemarin, sekarang kayaknya bertambah lagi, saya belum ngecek lagi SPH-nya. Nah, dan korporasi adalah persoalan nomor 2 yang dilaporkan. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian isunya yang paling banyak adalah isu agraria. Ini menandakan bahwa persoalan agraria di lapangan tidak pernah tuntas dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mafia tanah yang katanya diberantas, ternyata masih banyak ya terjadi di ranah publik begitu. Sehingga memang satu-satunya jalan adalah memperkuat organisasi masyarakat, kemudian melakukan saluran-saluran kritik, melakukan kritikan melalui saluran-saluran yang ada, baik itu demonstrasi atau public hearing atau audiensi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Bahkan melakukan tindakan-tindakan advokasi kebijakan publik itu juga perlu dilakukan. Dimulai dari lingkungan terkecil aja. Kalau emang ada kebijakan yang di tingkat desa misalnya tidak memenuhi harapan masyarakat secara mayoritas, ya silakan melakukan begitu kan. Ada tatanan musrenbang, baik musrenbang dus, musrenbang des, sampai musrenbang kabupaten atau musrenbang nasional. Itu salah satu cara sebenarnya. Demonstrasi itu bukan jalan satu-satunya, tetapi karena kadang kebebalan pemerintah maka harus dilakukan demonstrasi. Saya sepakat kalau harus demonstrasi kalau itu. Nah, kedua terkait sistem pidana ya. Buku 1, buku 2 tadi menarik. Kalau saya alirannya adalah aliran abolisionis. Dari zaman kuliah aliran saya abolisionis. Saya pernah melakukan penelitian terkait sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia dengan menggunakan model pendekatan abolisionis. Bagaimana menganggap penjara itu kejam. Bahkan orang yang dapat hukuman mati aja harus depresi duluan. Tidak ada ketenangan kemudian kan, karena dia harus dikurung dalam satu sel dan tidak ada teman yang lainnya. Bagaimana kemudian terjadi kepada Rodrigo, seorang bangsa warga negara Prancis ya, warga negara Brasil yang dia adalah pengidap disabilitas, dia adalah seorang penyandang disabilitas mental. Kemudian dia ditangkap dalam kasus narkoba, padahal ketika dia membawa narkoba kondisi dia relapse. Dia adalah schizofren paranoid. Jadi bisa dibayangkan ketika dia mengalami depresi, tiba-tiba ada orang memasukkan tanpa kontrol dia narkotika itu ke dalam tasnya, dia dihukum mati. Bisa dibayangkan kesalahan kita, bahkan pengacaranya kurang ajar, Farhad Abbas, tidak memasukkan bukti-bukti medis bahwa dia mengalami schizofren pada saat kejadian itu. Jadi ada rekap medisnya. Tetap dihukum mati. Menyedihkan bukan? Bagaimana kalau itu menimpa kita gitu kan? Makanya saya tetap tidak sepakat adanya hukuman mati walaupun itu alternatif. Kalau saya bilang ini lagi-lagi hanya menggugurkan kewajiban aja begitu loh pemerintah. Bahwa ya udah jalan tengahnya adalah tetap ada tapi sebagai hukuman alternatif. Kalau saya hapus sekalian dengan ada hukuman mati.
Gitu kan. Hukuman seumur hidup aja udah tertekan. Bagaimana dengan hukuman mati? Jadi apalagi tadi pertanyaannya? Lupa saya. Udah ya Mas? Atau gimana? Nggak ada suaranya Mas? Oh ya Cak. Tadi Gimana, mungkin gimana? kalau Mas Wiranto soal tadi ya Pak ya betul tentang ya tadi mungkin beberapa pasal-pasal terkait buku 1 ya. Pidanaan misalnya hukuman mati tadi, terus kemudian Pak Ayub juga cerita tentang lapas, kemudian Pak Ruspandi tentang kebebasan berekspresi Pak, tadi juga sudah disinggung sedikit sama Cak Wawan, mungkin juga lagi mungkin sama Cak Wawan mau ditambahin lagi Cak. Iya, kebebasan berekspresi itu sebenarnya Komnas HAM sudah melakukan membuat standar norma dan pengaturan terkait kebebasan berekspresi. Sebenarnya itu bisa dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak berekspresi masyarakat. Namun kenyataannya hari ini masyarakat dikriminalisasi gara-gara membuat mural misalnya, acap gitu kan. Itu kan bentuk kritikan juga, ataupun ketika kita membuat syair-syair puisi yang cukup sangat pedas bagi pemerintah juga menjadi ancaman. Bahkan ketika kekritisan kita kemudian di media sosial dihantam dan kemudian dihancurkan media sosial kita, dihack, itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi terhadap kebebasan berekspresi. Saya adalah salah satu korban di situ. Ketika rame-ramenya Risma bilang Indonesia punya program Indonesia membaca, Indonesia mendengar, waktu itu saya belum di Komnas HAM. Saya bilang apa yang dilakukan Risma itu adalah audism. Audism itu adalah pemaksaan dari orang dengar kepada orang tuli, pada disabilitas tuli. Dengan mereka harus dipaksa mendengar, dipaksa berbicara begitu. Tiba-tiba dapat berapa minggu Facebook saya hilang, nggak bisa dibuka. Biasanya saya masih bisa bertarung gitu kan, dalam sekian menit. Biasanya saya kalau di hack itu bisa, saya berapa kali di hack, tapi bisa berhasil terus. Ada sampai pernah satu hari 6 kali di hack. Saya masih berhasil mengembalikan. Terakhir gara-gara komentar saya ke Risma, di hack dan nggak kembali lagi Facebook saya. Padahal itu sudah memakai sistem keamanan yang cukup ketat dengan 2 authenticator kan begitu. Itu masih jebol. Itu sampai WA saya diteror dengan OpenBO, judi online. Dan itu saya bingung ini dari mana gitu kan. Nah gitu akhirnya nomor saya buang gitu. Nah itu aja belum ada KUHP, apalagi ada KUHP yang saat ini ada. Ini makin memprihatinkan, bahkan akan ada banyak doxing, phishing terhadap akun media sosial kawan-kawan di situ, ataupun perangkat-perangkat elektronik kawan-kawan. Karena dengan alasan yang tadi bahwa ini penghinaan terhadap presiden, maka tidak perlu lagi meminta izin pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan terhadap aktivitas kita. Undang-undang PDP juga sudah disahkan, hampir barengan dengan undang-undang dengan KUHP. Dan di undang-undang PDP juga ada potensi kebocoran data kita di situ. Itu kawan-kawan juga lewat itu untuk mengkritisi, gitu kan. Memang kita disibukkan untuk ngomong KUHP, ternyata PDP jebol. Dan Komnas HAM sempat mengkritisi itu undang-undang PDP. Wah bahaya juga ini undang-undang PDP ini. Data kita bisa hancur lebur, bisa dijual kemana-mana begitu. Bukan malah melindungi, malah kemudian mencelakakan. Di pasal 26 di undang-undang PDP, perlindungan data pribadi itu justru sangat diskriminatif terhadap teman-teman disabilitas. Di mana di situ dikatakan data penyandang disabilitas bisa disebarkan melalui konsen disabilitasnya sendiri dan atau pendamping. Dan atau ini kan berarti harus dua-duanya. Atau salah satu misalnya pendampingnya bisa menyebarkan. Ini kan selalu beresiko. Kita tahu 433 KUH Perdata aja masih sangat buram ya. Bagaimana disabilitas masih diperlakukan tidak cakap hukum,
sehingga dilakukan pengampuan. Apalagi ada undang-undang PDP, makin bahaya buat kita. Data kita bisa disalahgunakan oleh pendamping kita nantinya. Itu yang kemudian harus kita kritisi juga selain KUHP, karena barengan nih selisih 2-3 hari lah sebelum RUU KUHP disahkan. Begitu. Itu sih Mas kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Wawa. Menarik nih teman-teman yang barusan apa yang kita dengarkan. Kita coba yang lain lagi. Nanti teman-teman sekali lagi saya ingatkan bagi yang mau bertanya lagi, nanti setelah Mbak Vira dan Bang Aze menyampaikan pendapat beliau berdua, nanti silahkan teman-teman yang mau bertanya boleh di sesi termin kedua. Satu couplingnya udah di booking sama Pak Budimansyah ini, nanti jangan terlambat lagi ya untuk bertanya, nanti silahkan bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Nah, gitu. Sekarang mungkin Mbak Vira, silahkan Mbak Vira, ini menarik Mbak Vira, mungkin teman-teman tadi Pak Ruspandi nyinggung soal pemerintah tuh Mbak. Iya nih, saya tertegun dengan diskusi teman-teman sebetulnya, dengan respon dan komentar kawan-kawan, mendengar respon dari Cak Wawa juga. Saya malah berpikir terkait kita ini budaya hukumnya masih yang kalau kalau mau belok kanan bukan nge-sign tapi kaki yang turun. Gimana ya? Saya pikir ini saya nggak akan membahas dari hukum pidananya per se gitu, tapi lebih pada proses-proses pembentukan hukum dan budaya hukum kita sendiri begitu ya. Saya jadi ngelihat dari satu kesatuan, apa sih yang salah dalam tanda kutip begitu ya dalam proses-proses pembentukan hukum ini. Kajian sudah banyak. Ketika kita bicara naskah akademis lah, apalah gitu ya. Naskah akademis itu seharusnya memuat sosiologis, kemudian filosofinya apa dan lain sebagainya itu. Tapi tidak hanya RKUHP waktu itu, tapi RUU yang lain. Kalau kita baca naskah akademisnya itu jarang sekali jarang sekali produknya yang apa ya? Saya mau ngomong nampol kok bahasanya violent sekali, tapi kayak oke, ini loh kenapa kita butuh undang-undang ini gitu. Naskah akademisnya tuh ini. Alasan yuridis sosiologisnya ini gitu. Saya mau mengusulkan untuk nambah SKS terkait sosiologi hukum, filsafat hukum di Fakultas Hukum. Tapi kemudian saya mikir ada gunanya nggak ya? Karena jangan-jangan yang duduk jadi pembisik-pembisik di legislatif itu jangan-jangan bukan lulusan hukum gitu. Tapi bahwasanya kemudian ini kan keilmuan yang sebetulnya diperlukan begitu dalam pembentukan hukum. Kita nggak bisa kemudian gimana ya, saya mikir iya ya, kita masih banyak, saya tuh nyetir Ibu Bapak di Jakarta, yang kalau ngelihat ada orang mau belok kanan kakinya masih turun ke kanan instead of sign gitu ya, banyak yang belum pakai helm dan polisi diem aja. Makanya saya nggak kaget juga dari 5.000 aduan ke Komnas HAM 2030 ini diadukan kepolisian gitu. Jadi bagaimana pendidikan apa ya? Pendidikan edukasi terkait dengan hukum. Hukum itu apa sih sebetulnya? Fungsinya apa? Itu yang saya pikir baik masyarakatnya, baik aparat penegak hukumnya, terutama yang di garda depan yang banyak dilaporkan ke Komnas HAM itu gitu. Ini sama-sama masih rendah kesadaran hukumnya gitu. Budaya hukumnya masih sangat rendah. Bahkan ini kalau ngomongin realita kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan sering dulu ada masa di mana saya seneng banget ngeliat buzzer gitu. Kayak wah,
ditembak kakinya gitu ya. Padahal itu ditembak kakinya. Katanya pelurunya tadi mau nembak kemana, kena ke bawah gitu ya. Ada aja lah pokoknya. Dibandingkan kemudian nonton film ya, walaupun ini film gitu ya, tapi menggambarkan yang ideal kan. Kalau penjahatnya nggak bawa senjata, nggak boleh ditembak, lu kejar-kejar, lari-lari gitu kan. Lari gitu. Jangan, malas aku lari, dor gitu ya, nggak gitu. Saya sampai mikir, Indonesia bisa nggak ya kayak gini gitu. Indonesia bisa nggak ya kayak gini. Jadi ketika tadi Pak Ayub, biarin aja dulu deh, jalan aja dulu, ntar kita lihat gitu. Wah, Pak, saya jadi khawatir juga ini. Jangan-jangan edukasi kedua belah pihak nih, baik law enforcers-nya dan citizen-nya nih, ini juga perlu gimana ya caranya untuk kemudian itu bisa pemahamannya terkait memandang hukum, menerapkan budaya hukum yang disiplin, tahu aturan-aturan dan lain sebagainya, ini bisa sinkron gitu. Saya cuma correct me if I'm wrong, tapi kayaknya di universitas seluruh Indonesia hampir seluruhnya punya fakultas hukum. Tapi pelanggaran hukum yang sepele aja di jalan tol, Ibu Bapak, itu udah jelas tuh rambunya atas 100, bawah 80. Tapi kalau saya ngelirik, kok jadi 120 ya jalannya ya gitu. Ini sepele sekali. Masalah budaya hukum ini sepele. Aturan rambu lalu lintas udah jelas loh itu. Itu termasuk yang sign pakai kaki itu tadi, nurunin kaki. Jadi saya nggak ngerti nih, Mas Azza ngajar juga kah? Iya, kebetulan, Mbak. Oke, mudah-mudahan mahasiswamu itulah Mas ya, lebih cerah lah dibanding kami. Kayaknya langsung dilanjut Mas Azim, Mas Galang. Oke, ini tadi komentarnya Mbak Vira itu makdek gitu ya. Aduh. Tapi emang menarik sih. Di Kalau piring kita ya. bicara Pakai interdisiplin. kaki itu di piring ya. Iya. Udah tahu merah. Tapi Anyway. ini pelajaran penting Mbak buat penegakan hukum kita lah. Ini kan ini aja kita bahas norma aja udah, waduh, udah belum masuk ke apa penegakan hukumnya ya. Yang Hukum tadi Mbak acara Vira. belum masuk ke Mas Azia nanti. Lagi Oke. diskusi terus. Monggo. Silakan kalau gitu kita lanjut ya Bang Aziz nih. Bang Aziz. Ya. Oke, thank you Mas Galang. Silakan Bang, menarik tadi nih Bang. Iya, ini pertanyaan menarik banget. Tapi saya untuk membuka, saya mau lanjut dulu dari Mbak Vira dan juga tadi sedikit dari Mas Cak Wawa tadi ya. Memang masalah budaya hukum ini menjadi penting sih sebenarnya. Ini juga mungkin cara saya untuk menjawab pertanyaan pertama dan ketiga gitu ya. Pertama tadi dari Pak Ruspandi dan juga ketiga dari Pak Ayub tadi ya. Nah, ada perbedaan mendasar antara budaya hukum ini dari riset kecil-kecilan saya dan pendek ya. Negara postkolonial dan negara yang dulunya memang sudah punya budaya hukum yang panjang. Negara dengan budaya hukum yang panjang itu, masyarakatnya melihat hukum itu sebagai pembatasan kewenangan negara. Jadi mereka punya eager yang besar untuk melihat semua aturan yang dibuat sama negara, termasuk penegakannya. Dan merasa bahwa mereka penting untuk menyuarakan hukum itu harusnya seperti ini, hukum itu harusnya seperti itu, hukum itu harus ditegakkan seperti ini, seperti itu. Nah, dalam beberapa negara postkolonial, terutama Indonesia, itu semangat masyarakatnya melihat hukum itu sebagai alat kekuasaan negara, alat penindas oleh negara. Jadi kecenderungannya itu kita enggan untuk tahu soal hukum. Karena kita tahu ini kan hanya untuk alat penindas. Kita enggan melihat hukumnya, kita enggan melihat penerapannya, dan pada satu titik kita mencari celah untuk mengakali hukumnya. Nah, itu yang sebenarnya kalau mau kita bangun ya,
itu sebenarnya harus kita mulai juga, bisa mulai dari diri kita sendiri dengan mulai untuk melihat lebih dalam dan lebih banyak peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Gitu. Kita harus mulai untuk aware terkait dengan hal-hal apa yang diatur oleh negara kepada kita. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya hukum itu adalah alat pembatas kewenangan negara pada dasarnya. Kalau kita bicara ke KUHP misalnya, ada banyak aturan pidana kan begitu. Tapi kita bisa melihat itu sebagai, oh ini berarti negara boleh menghukum gua gini gitu. Padahal di sisi yang berbeda kita bisa melihat bahwa oh berarti negara hanya bisa menyentuh gua di masalah ini. Selama dia tidak diatur, berarti dia tidak boleh sentuh. Nah, mindset itu yang sebenarnya harus mulai kita ciptakan bahwa hukum itu adalah alat pembatas kewenangan negara. Dengan begitu, maka kita akan punya eager yang untuk kemudian melihat bagaimana hukum itu dibuat dan bagaimana hukum itu diterapkan. Nah, terkait dengan jawaban nomor 1 dan nomor 3, mohon maaf saya nggak punya jawaban pasti, Pak Ruspandi dan Pak Ayub ya terkait apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Saya sepakat dengan Cak Wawa tadi, ya kita mulai dari skup terkecil dulu. Misalnya dalam KUHP yang baru ini, ya kita mengumpulkan kekuatan yang ada, gitu ya, baik itu dengan cara kajian, baik itu dengan cara demonstrasi, baik itu melakukan advokasi kepada lembaga-lembaga tertentu yang kita nilai bisa menyuarakan suara kita, gitu ya. Dan mungkin juga bisa GR dan sebagainya. Ya sepanjang cara-cara itu kita pandang efektif, ya, dan juga bisa mencapai tujuan kita secara maksimal, begitu. Saya cuma bisa bilang secara normatif begitu, karena saya juga sebenarnya nggak punya jawaban pasti itu bisanya seperti apa gitu. Karena kami pun dari aliansi mencoba untuk bekerja dengan memberikan masukan gitu ya kepada tim perumus, kepada tim pemerintah, kepada tim legislatur juga sepertinya masih banyak hambatan gitu ya dari mereka untuk mendengar dan menerima masukan-masukan kami gitu ya. Jadi ya kita gitu ya dengan mulai dari skup terkecil kalau kata Cak Wawa dan bersinergi bersama gitu ya. Karena kita pasti sama-sama tahu kita ini sama-sama menuju satu hal yang sama. Kita pengen aturan yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia kan begitu. Walaupun mungkin caranya berbeda-beda, tapi kan goalnya mungkin satu ya gitu. Nah, saya melanjutkan dulu ke yang nomor 3, Pak Ayub. Jadi begini Pak, kalau saya itu melihat ada terapkan. Nah, dalam beberapa pasal dalam KUHP yang bermasalah itu dia bukan soal bagaimana kemudian nanti diterapkan seperti apa. Tapi dari pembentukannya saja itu sudah punya catatan. Misalnya terkait dengan penghinaan. Kalau dia tidak disusun secara presisi, maka dia tidak diterapkan secara konsisten. Perumusan pasal itu sama dengan KUHP saat ini. Nah, dan faktanya setidaknya berdasarkan dari hasil riset kami itu diterapkan secara tidak konsisten dan secara eksesif pasal-pasal penghinaan itu. Nah, menurut kami atau menurut saya lah setidaknya ya, apakah kita harus menunggu penerapannya? Nah, kan gitu. Nah, jadi pasal yang kemudian dia sudah bermasalah ketika pembentukannya, maka dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM seperti tadi, dia tidak disusun secara presisi. Artinya kita tidak tahu secara tertentu bisa dihukum atau tidak sih sebenarnya. Nah itu kan juga dia dimensinya berbeda dengan kalau oke ada pasal seperti ini kita tunggu penerapannya. Nah gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak, gitu ya. Walaupun memang ada beberapa pasal yang kita harus lihat juga penerapannya itu benar gitu. Tapi untuk pasal-pasal yang kita ketahui sudah bermasalah ketika pembentukannya memang sebaiknya dari lalu terkait dengan buku 1 itu kita kebetulan saya juga
berkesempatan mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Kita waktu tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Memang ini bukan draft terbaru yang ya jelas karena draft terbaru 2022 ya. Kita pernah mengeluarkan juga riset soal penafsiran di buku 1 RKUHP pada saat itu ya. Dan memang kami melihat, atau setidaknya saya melihat lah, saya nggak berani mengatasnamakan entitas tertentu, tapi saya melihat bahwa memang ada beberapa hal yang cukup baik diatur di dalam buku 1 gitu. Misalnya tadi ya Cak Wawa ya, tadi soal hukuman mati gitu ya. Walaupun memang seharusnya dia kemudian dihapuskan, tapi sepanjang dia masih ada, maka dia seharusnya diatur secara ketat kan begitu. Memang ada tujuan pembinaan, rehabilitatif segala macam gitu. Tapi memang menurut saya dalam beberapa titik dia tidak konsisten. Misalnya kalau kita bilang tujuannya rehabilitatif, di dalam KUHP baru itu gini, pidana denda kalau di KUHP saat ini itu kalau dia tidak dibayar, maka dia diganti dengan kurungan pengganti. Itu kata pasal 30 dan 31 KUHP yang sekarang, yang masih berlaku, KUHP-nya kolonial. Nah, kemudian KUHP baru menyatakan bahwa kalau pidana denda tidak dilakukan, maka harta bendanya dirampas. Kalau tidak cukup, baru dikurung. Nah, pertanyaan kan sederhana. Iya, kalau untuk pelaku tindak pidana yang besar gitu, oke, mungkin dia punya aset ya. Bagaimana kalau dia adalah pelaku pencurian, lalu kemudian dikenai pidana denda dan dia tidak bisa bayar? Dia mencuri justru karena nggak punya uang. Kenapa kita suruh bayar denda? Dan kalau tidak bisa bayar, maka harta bendanya disita. Ini kan nanti jadi masalah yang jadi lingkaran setan, kan gitu. Ini akan menyebabkan masalah baru pada akhirnya dalam penerapannya, gitu. Nah, jadi saya nggak bilang bahwa semuanya buruk, gitu ya. Ada yang baik dan itu patut dan legislatif, gitu. Tapi memang ada banyak juga catatan yang juga harus kritisi gitu ya dari pembentukan dan pengaturan KUHP baru ini gitu. Kalau menurut saya seperti untuk yang lengkapnya sih mungkin kami bahas di terbitan itu. Pada saat itu diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Hukum Jentera gitu ya. Kalau nanti saya bahas satu-satu agak panjang nanti waktu kita nggak cukup dan mengingat ada juga termin pertanyaan selanjutnya ya, Mas Galang ya. Saya rasa seperti itu. Semoga saya sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan ya. Terima kasih. Baik, Pak Budimansyah masih bersama kita. Jadi mungkin saya kira sementara Pak Budimansyah yang akan bertanya di termin selanjutnya. Tapi mengingat waktu kita yang juga sudah terbatas nih Pak Budiman, mohon nanti pertanyaan simpel. Dan kemudian para narasumber, jawaban itu nanti mohon sekaligus dilanjutkan untuk closing statement. Mohon maaf sekali, ternyata waktunya nggak kerasa, sudah jam 9 malam, kita nggak bisa lebih lama-lama lagi, karena mungkin ada banyak kegiatan lain juga bagi teman-teman yang sudah datang di sini. Pak Budiman, selamat malam Pak Budimansyah. Silakan Pak Budiman. Pak Budiman. Pak Budimansyah, silakan. Pak Budiman. Masih di mute itu, Mas. Oh, masih di mute, Pak Budiman. Halo. Ada kendala teknis ini, Pak itu. Pak Budimansyah, kelihatannya nggak kedengaran suaranya, Pak. Pak Budimansyah. Pak Budimansyah. Oke, coba deh. Ini kelihatannya Pak Budimansyah ada kendala teknis nih. Mohon maaf sekali lagi ya.
Pak Budiman, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi di forum non formal gitu ya, di luar diskusi kita malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi Pak Budiman. Mungkin Cak Wawa, Mbak Vira, dan Bang Aze, ini closing statement nih, kita sudah pukul 9, jadi ingin closing statement, tapi singkat saja, karena waktu kita juga sangat terbatas untuk diskusi kita malam hari ini, khususnya tentang tema kita, tentang tantangan HAM pasca pengesahan RKUHP. Silahkan Cak Wawa dulu deh, terus kemudian Mbak Vira dan Bang Aze. Iya, lahirnya KUHP yang baru ini semakin memperburuk indeks pemajuan HAM di Indonesia ya. Kalau kemarin sebelum disahkannya RUU KUHP itu penurunannya 0,3%, sekarang malah makin memperburuk dan potensi kriminalisasi itu semakin panjang. Apalagi sekarang batasan terhadap hak-hak tertentu, misalnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi semakin nyata, bahwa kalau dulu kita aksi demonstrasi hanya dibatasi dengan melakukan pemberitahuan, tapi sekarang harus izin secara tertulis. Kalau tidak ada, maka akan ada kriminalisasi terhadap para pendemonya. Nah, untuk itu memang kita sebagai warga negara tetap harus mengkritisi apa yang terjadi saat ini di negara kita, dan kemudian mendidik rakyat dengan perlawanan dan mendidik penguasa, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Itu aja sih kalau closing statement dari saya, Mas. Terima kasih. Thank you, Cak. Mbak Vira, silahkan, Mbak. Singkat saja. Terima kasih Mas Galang, dan terima kasih diskusinya malam ini teman-teman. Hanya satu saja dari saya, tetap bersikap kritis dan tetap melawan. Itu saja Mas, terima kasih. Thank you Mbak Vira. Bang Aziz, terakhir. Silahkan Bang. Ya, mungkin udah diambil sama Cawan sama Mbak Vira nih. Cuman saya bilang, cuman bisa bilang gini. Masalah KUHP baru itu masalah kita bersama. Dan kita harus mulai aware, baik itu terhadap KUHP dan banyak aturan lainnya. Habis ini ada pembahasan KUHAP yang jauh, mungkin gamenya akan lebih gila lagi gitu ya, karena mengatur kewenangan ya, sama produk-produk hukum yang membatasi kewenangan penegak hukum kita gitu, dan juga yang juga bisa berdampak pada kita. Itu sih. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirnya tidak terasa sudah di ujung diskusi kita pada malam hari ini, di diskusi webinar Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Ini menarik banget, sekali lagi mungkin dari para narasumber saya simpulkan ini menarik, banyak tantangan kita khususnya bagi para pegiat HAM dan teman-teman aktivisme dalam bidang hak asasi manusia. Saya kira mungkin juga tadi catatan dari Bang Asli juga, KUHP baru satu undang-undang lagi, ini banyak tantangan juga. Mbak Vira juga menyinggung bagaimana politik pembentukan peraturan perundang-undangan juga harusnya menjadi catatan serius bagi kita semua, bagaimana kita juga harusnya bisa mengawal ke depan terkait dengan proses-proses legislasi begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini. Ini mohon maaf Mbak Dinda tidak bisa bergabung di sesi penutupan. Jadi saya mewakili dari Suara Kebebasan mengucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Bisa Anda lihat teman-teman di platform website kita juga di suarakebebasan.id. Kemudian juga kita ada forum-forum dan kegiatan-kegiatan lainnya setiap 2 mingguan dan Liberty Talk setiap 1 bulan sekali. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, saya lupa nih sesi dokumentasi sebentar. Saya hitung sampai 3. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk on cam boleh bisa on cam. Saya hitung sampai 3, nanti kita sesi dokumentasi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih
pada teman-teman semuanya, selamat malam. Sampai jumpa di dalam diskusi Suara Kebebasan di lain waktu. Terima kasih Cak Wawa, terima kasih Mbak Vira dan Bang Aziz. Selamat Terima malam kasih. teman-teman semuanya. Ingat ya, udah lapar banget. Selamat makan, Cak Wawa. Hak atas nama. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vira, Mas De. Sama-sama, Mas. Ya, siap, Mas. Semuanya. Ya, izin live ya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam.